Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian dan ucapan syukur. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pada pagi hari ini, kami bersyukur karena Engkau sudah membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami kembali datang untuk bersekutu dengan Engkau dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman-Mu yang akan kami renungkan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 43 ayat ke-16. Beginilah firman Tuhan yang membuka jalan di laut dan yang mengadakan jalan di air yang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita membuka hari yang baru dengan sebuah pengharapan besar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang membuka jalan di tengah ketidakmungkinan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 16 ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang membuka jalan di laut dan mengadakan jalan di air yang hebat. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita sebagai anak-anak-Nya. Kisah bangsa Israel saat mereka berdiri di depan laut Teberau menggambarkan keadaan yang tampaknya tanpa harapan. Di depan mereka terbentang laut yang luas. Di belakang mereka, pasukan Firaun mengejar dengan kejam. Tidak ada jalan keluar secara manusiawi. Namun di tengah keadaan yang tampaknya mustahil itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut itu." Dan apa yang terjadi? Laut terbelah, jalan terbuka di tengah air yang dahsyat, dan umat Tuhan menyeberang di tanah yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Ia bukan hanya mengubah keadaan yang mudah, Ia justru bekerja di tengah situasi yang tidak mungkin. Ketika pikiran kita buntu, ketika harapan kita pudar, dan ketika semua pintu tertutup, Tuhan masih memiliki jalan yang tidak terpikirkan oleh kita. Ia tidak terbatas oleh logika manusia, karena kuasanya melampaui segala sesuatu. Tuhan ingin kita belajar percaya, bukan kepada keadaan, tetapi kepada Dia yang berdaulat atas segala keadaan. Mungkin hari ini saudara bangun dengan hati yang cemas karena ada masalah yang belum selesai. Mungkin saudara memikirkan kebutuhan yang belum terpenuhi, keputusan besar yang harus diambil, atau doa yang belum dijawab. Firman Tuhan pada pagi hari ini datang untuk meneguhkan hati saudara. Jangan takut, Tuhan sedang bekerja. Dia mampu membuka jalan di tengah laut yang dalam. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut, mereka tidak berjalan dengan mudah. Mereka berjalan di antara dinding air yang tinggi, di kanan dan kiri mereka. Artinya, mukjizat itu terjadi bukan dengan menghilangkan laut, tetapi dengan menuntun mereka melewati tengah laut itu. Kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Ia menuntun kita melewatinya dengan aman. Tuhan ingin kita mengalami sendiri bahwa kuasa-Nya nyata, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam perjalanan iman kita. Tuhan tahu betapa mudahnya kita panik ketika menghadapi jalan buntu. Kita sering mengeluh, kita sering bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Tetapi justru disitulah iman kita diuji. Jalan buntu bagi manusia seringkali menjadi awal dari jalan baru yang Tuhan buka. Saat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah kita belajar melihat tangan Tuhan bekerja.
Mungkin saudara sedang berada dalam situasi yang terasa seperti laut teberau, di mana tidak ada arah ke depan, dan masa lalu seolah mengejar dari belakang, tetapi jangan menyerah. Ingatlah, Tuhan yang sama yang membelah laut itu juga hadir dalam kehidupan kita hari ini. Dia mengetahui jalan keluar, bahkan sebelum saudara memintanya. Ia mengetahui waktu yang tepat untuk menyatakan kuasanya. Yesaya 43 juga mengingatkan bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang bekerja di masa lalu, tetapi Allah yang terus bekerja sampai hari ini. Ia berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Bahkan jika kita belum melihatnya sekarang, terkadang kita hanya perlu tetap setia berjalan, meskipun jalan di depan belum terlihat dengan jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan persimpangan dan pilihan. Tetapi, bagi setiap jalan yang buntu, Tuhan memiliki rencana. Ia tahu bagaimana mengatur setiap langkah kita. Tidak ada yang kebetulan bagi anak-anak Tuhan. Bahkan, penundaan dan kesulitan yang saudara alami bisa menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuk iman saudara. Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dia datang tepat pada waktunya. Pada pagi hari ini, bukalah hati untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sedang menyiapkan jalan yang terbaik bagi kita. Jangan biarkan ketakutan atau rasa cemas menenggelamkan iman kita. Ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, biarlah hati kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang membuka laut bagi bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Mungkin saudara sedang menantikan jalan keluar dalam hal keuangan, pekerjaan, pelayanan, atau keluarga. Percayalah, Tuhan akan menuntun langkah saudara satu demi satu. Ia tidak akan membiarkan saudara berjalan sendirian. Bahkan, ketika saudara tidak melihat jalan di depan, tangannya yang kuat sedang memegang saudara. Satu hal penting yang harus kita lakukan adalah tetap taat dan berdoa. Musa tidak melihat laut itu terbelah sebelum ia mengulurkan tongkatnya. Iman mengajarkan kita untuk berani melangkah dengan percaya. Kita dapat terus berjalan meskipun belum melihat hasilnya. Saat kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Hari ini, biarlah hati kita dipenuhi dengan keyakinan yang baru. Tuhan yang membuka jalan di laut juga sanggup membuka jalan dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami berterima kasih untuk kehidupan dan kesempatan yang masih kami terima. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Pada hari ini, kami ingin menjalani setiap langkah dengan penuh percaya. Berikan kami hati yang tenang. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan. Berikan kami kekuatan ketika menghadapi kesulitan. Kami juga mengingat keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya mereka selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap kebutuhan dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Tolong kami agar tetap memiliki pengharapan. Bimbing kami untuk terus berdoa dan tetap percaya. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan dan berkat. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hari ini kepada Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani setiap aktivitas dengan hati yang tenang dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan dapat menguatkan iman kita dan mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, tetaplah percaya karena Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Ketika kita tidak melihat jalan di depan, tetaplah berjalan bersama Tuhan karena tangan-Nya selalu menuntun dan menyertai kita. Sampai berjumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga.